Antikristus tidak menyusup lewat kekerasan. Mereka menyusup ke lingkungan Kristen lewat rupa-rupa pengajaran palsu. Mereka lah yang disebut serigala berbulu domba. Mereka lah malaikat kegelapan yang menyamar menjadi malaikat terang. Mereka ingin menyesatkan, membelokkan jalan Tuhan. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Antikristus bukanlah tentang nubuat yang akan digenapi menuju akhir zaman. Antikristus sudah ada sejak abad pertama Masehi. Sekali lagi, Antikristus sudah ada sejak pada abad pertama Masehi, setelah Yesus naik ke sorga. Antikristus, anak-anak iblis ini bergerak melawan dan menciptakan ajaran-ajaran baru pada akhir abad ke-1 Masehi. Mereka menyamar di balik bermacam-macam Injil yang mereka tuliskan, yang terdengar mirip dan serupa, tetapi sebenarnya melenceng dari kebenaran Kristus. Untuk beberapa contoh saja, Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil Thomas. Itu sebabnya Injil-Injil itu tidak dijadikan bagian dari kanonik Alkitab oleh para bapak-bapak gereja awal. Yohanes menuliskan tentang Antikristus di surat Yohanes yang pertama yang ditulis pada akhir abad ke-1 Masehi, tepatnya antara tahun 85 sampai 95 Masehi. Perhatiin ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Perhatiin, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Yohanes sudah menuliskan tentang Antikristus yang sudah ada di waktu dia menulis surat itu hampir 2000 tahun lalu. Dia sudah melihat Antikristus di sekelilingnya 2000 tahun lalu dan itulah sebabnya dia menuliskannya demikian. Jadi tulisan Yohanes itu bukan bersifat nubuat peristiwa masa depan atau akhir zaman, tapi berdasarkan fakta peristiwa yang sedang dan sudah terjadi saat itu, sekitar tahun 100 Masehi. Apa itu Antikristus? Kata Yunani untuk Kristus artinya yang diurapi. Oleh karena itu kata Antikristus dalam bahasa Yunani berarti melawan yang diurapi. Artinya orang yang antikristus adalah orang yang menentang Kristus, dan siapapun yang menentang Kristus juga menentang gerejanya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Siapa itu Antikristus? Kita tidak perlu menebak-nebak. Yohanes jelas memberitahu tentang siapa Antikristus ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Antikristus. Jadi tulisan Yohanes ini jelas bukan sebuah nubuatan atau kiasan atau perumpamaan. Antikristus itu telah muncul saat itu dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Kata Antikristus hanya muncul 5 kali dalam Alkitab. Kelima kata Antikristus itu ditemukan di 1 Yohanes dan 2 Yohanes, yang mana kedua kitab itu menuliskan tentang suatu fakta yang sedang dan telah terjadi saat itu. Berikut 5 ayat tulisan Yohanes tentang Antikristus. Latar belakang peristiwa. Di saat Yohanes menuliskan tentang Antikristus pada waktu itu, ada kepercayaan yang berkembang pada abad ke-1 Masehi, yaitu sebuah sistem kepercayaan berdasarkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Mereka percaya Yesus tidak datang sebagai manusia tapi sebagai roh, sehingga menyalibkan roh hanyalah ilusi belaka. Itulah aliran kepercayaan yang disebut Gnostik. Diyakini berasal dari abad ke-1 Masehi. Aliran ini muncul dalam komunitas Yahudi dan menyusup masuk ke lingkungan Kristen awal. Paulus menuliskan mereka adalah sebagai bidat dan rasul-rasul palsu.
Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dalam suratnya yang pertama ke Timotius, Paulus juga menasihatinya agar tidak terpengaruh sama gerakan antikristus yang disebut pengetahuan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Petrus menuliskan mereka adalah nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kenapa Yohanes, Paulus, dan Petrus merasa sangat penting bagi mereka menuliskan dan memperingatkan tentang bidat dan guru-guru palsu ini? Karena guru-guru palsu ini mulai mendapatkan perhatian di antara orang Kristen mula-mula yang masih muda digoyang imannya. Beberapa pengikut Yohanes bahkan saat itu telah mendengarkan roh antikristus, dan itulah sebabnya Yohanes memperingatkan mereka. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Artinya, inti ajaran kepercayaan ini adalah ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang ke dunia dalam wujud manusia. Tujuannya untuk menyesatkan, karena fundamental kekristenan adalah firman itu telah menjadi manusia. Untuk itu Yohanes menuliskan, siapapun yang menyangkal kedatangan Yesus sebagai manusia berarti menentang atau anti orang yang diurapi atau Kristus. Dialah antikristus. Antikristus yang ingin menyesatkan seseorang agar tidak mengenal firman yang telah menjadi manusia. Yohanes juga berbicara tentang roh-roh yang menyangkal kedatangan Yesus dalam wujud manusia. Yohanes menyamakan roh-roh ini sama dengan guru-guru atau nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Lihat enggak, di surat Yohanes yang ia tulis saat itu, dia sangat memperingatkan tentang suatu ajaran yang sedang berkembang, yang tidak mengakui kedatangan Yesus sebagai manusia. Surat Yohanes adalah satu-satunya kitab yang menuliskan dengan sangat jelas tentang antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini penting ya, Yohanes menuliskan karena antikristus sudah ada sejak abad pertama, maka dapat disimpulkan bahwa sejak saat itu adalah waktu yang terakhir. Petrus juga merujuk pada zaman Kristus yang dimulai pada abad pertama Masehi sebagai hari-hari terakhir. Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi juga menuliskan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Apakah kita sungguh-sungguh berada di akhir zaman? Iya, akhir zaman sudah mulai sejak abad pertama sejak Yesus datang ke dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi setelah Kristus naik ke sorga, telah ada antikristus. Mereka telah pergi ke dunia untuk menipu banyak orang. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Sudah hampir 2000 tahun lalu Yohanes mengatakan waktu terakhir. Bukankah kita sudah di akhir zaman sekarang?